Bab 925. Yang akan menemaniku selamanya itu kamu. Karena fungsi kekebalan bayi yang baru lahir belum sepenuhnya berkembang dan kemampuan melawan kuman belum kuat, jadi dia tidak boleh disentuh oleh banyak orang atau terlalu banyak orang berada di dalam kamar untuk waktu yang lama. Setelah menengok Kina dan bayinya, satu persatu orang keluarga Okto dan Libra memberi Clayton dan Clara amplop merah dan mengucapkan kata-kata berkat, lalu pulang. Hanya ada Ezra dan Clayton yang menemani Kina di rumah sakit. Clayton yang begadang sampai jam 5 pagi, tidak bisa menahan dirinya lagi dan segera tertidur setelah keluarga Okto dan Libra pergi. Clara terus-menerus tidur, tapi meskipun demikian Ezra merasa tidak puas melihatnya. Semakin dia melihat, dia semakin berpikir putrinya ini paling cantik. Ezra, kamu mau tidur juga? Kina bertanya padanya. Tadi malam saat dia keluar dari ruang bersalin sepertinya sudah lebih dari jam 4 pagi. Saat itu Kina tidak bisa menahan rasa kantuknya dan langsung tertidur tanpa tahu jam berapa dia tidur. Dan tadi Clara bangun jam 7 pagi. Kina menduga Ezra bahkan baru hanya tidur selama 2 atau 3 jam. Aku tidak ngantuk. Ezra menggelengkan kepala dan menolak, mengulurkan jari untuk menyentuh pipi merah putrinya dan berbisik, putri kita imut banget, ya, Clara imut banget dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kina tersenyum dan menambahkan, adik ketigamu pasti sekarang lagi panik karena dia sekarang sudah menerima surat cinta dan coklat. Sekarang Clayton kelas 3, sedangkan Dea Barn kelas 1. Karena gadis kecil itu cantik dan imut, membuatnya jadi bisa bergaul dengan semua orang. Dan pria di kelasnya sering diam-diam menaruh surat cinta atau coklat di tas gadis kecil. Dea pergi ke sekolah selama 5 hari dalam seminggu, dan setidaknya selama 3 hari dia mendapatkan setumpuk surat cinta, coklat dan snack impor. Jadi setiap hari sepulang sekolah, Vito harus memeriksa tas sekolah putri kesayangannya dan kemudian menyita semua surat cinta dan snack. Vito marah tapi tidak membuang snack yang dia ambil dan menaruhnya di lemari es. Setiap akhir pelan di akhir bulan, dia akan bawa Dea ke panti asuhan dan membawa semua snack itu untuk dimakan oleh mereka. Setelah selesai melakukan itu dan ketika Dea pergi sekolah, dia memberitahu teman-temannya tentang membagikan snack itu. Kemudian saat pulang sekolah Dea bercerita setidaknya ada 3 atau 4 anak laki-laki di kelasnya yang menangis. Mereka bilang itu adalah snack favorit mereka dan tidak ingin memakan itu untuk diberikan pada Dea. Tapi mereka tidak menyangka Dea malah memberikannya pada orang lain. Membuat Vito menangis karena tertawa. Setelah kejadian itu, selama 1 minggu Dea tidak menerima snack dan surat cinta tapi kemudian dia menerimanya lagi. Dan hal ini terus terjadi selama 1 semester. Hati Ezra tiba-tiba merasa sesak. Dengan perkembangan zaman dan informasi, membuat anak-anak itu lebih cepat dewasa sebelum waktunya. Dia teringat ketika masih sekolah, dia tidak tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang sampai sekolah menengah. Kemudian Ezra bertemu dengan Kina yang menyelinap keluar dari TK. Begitu dia tidak melihatnya saat pulang sekolah, Ezra menangis dan orang tuanya tidak bisa menenangkannya. Hidung dan matanya memerah karena menangis. Kina melihatnya tersenyum dan berpikir kalau Ezra sedang memikirkan apa yang terjadi beberapa tahun lagi saat putrinya tumbuh dewasa, lalu menggodanya. Ezra, kenapa kamu tersenyum? Gak apa-apa kok, Ezra menahan senyumnya. Mungkin pada saat itu Kina masih terlalu muda untuk mengingat sesuatu. Bahkan jika dia memberitahunya tentang kejadian waktu itu, mungkin Kina tidak akan ingat apa yang terjadi ketika dia masih kecil. Di masa depan aku akan langsung mematahkan kaki orang yang berani memasukkan surat cinta dan coklat di tas Claraku. Coba saja lihat siapa yang berani menyukai Clara, kata Ezra dengan galak. Tentu saja dia tidak akan benar-benar mematahkan kaki. Dia sudah menemukan cara bagaimana menghadapi sekelompok bocah itu. Apalagi Ezra yakin kalau selera Clara tidak akan serendah itu, seperti yang sering dikatakan istrinya, semua laki-laki itu brengsek. Dan pria yang menyukai Clara adalah pria yang paling brengsek.
Ya, kalau gitu Clara akan berakhir jadi perawan tua. Kina tidak bisa menahan tawanya. Setidaknya tunggu sampai Clara berusia 20 tahun. Kalau dia sudah bisa berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri, aku akan biarkan dia punya keluarga sendiri. Masa sih kamu akan merelakannya? Kina mengangkat alisnya. Aku masih punya kamu, kan? Orang yang akan menemaniku selama sisa hidupku itu kamu, bukan Clara. Ezra menatapnya dan berkata lagi, anak itu lahir bukan untuk menghidupi orang tuanya dan kita tidak boleh mengendalikan seluruh hidup mereka. Sejak lahir mereka ditakdirkan untuk punya kehidupannya sendiri. Kita hanya bantu menata hidup mereka dan menunggu mereka dewasa. Saat itu kita hanya perlu bimbing mereka dan pada akhirnya merelakannya untuk punya kehidupan yang dia inginkan. Yang kamu bilang itu benar, Kina memujinya dengan tulus. Dia bisa melihat kalau pria ini sangat mencintai putri mereka dan tentu saja dia juga sangat mencintai Clayton. Hanya saja dia menunjukkannya dengan cara yang berbeda. Dia sangat lembut pada Clara, dan berbicara dengan keras pada Clayton meskipun dalam hati sangat menyayanginya. Ayah dan putra ini suka beradu mulut, tapi setelah itu mereka akan berbaikan. Siapa dulu dong suamimu? Ezra tiba-tiba bersikap angkuh. Kina menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah sedang melihat putranya dengan bangga. Saat dia tidak berada di sisi mereka karena sakit, pria ini terus bersama Clayton dan juga punya sedikit kebiasaan yang sama dengannya. Terlihat cukup manis. Ezra melihat waktu dan berkata, "Oke Kina. Ayo tidur lagi dan aku akan bangunkan kamu nanti untuk makan siang." Sebelumnya Kina sangat lelah dan tertidur pada pukul 4 pagi, tapi dia terbangun pukul 7 pagi karena Clara menangis. Tidak lama setelah sarapan, mereka mengobrol sebentar. Sekarang sudah jam 10 pagi dan Kina harus tidur, lalu bangun saat makan siang. Setelah Kina mengatakan ini, dia sedikit mengantuk lalu mencari posisi nyaman, memandangi putrinya yang sedang tidur dan memejamkan mata untuk istirahat. Setelah dia tidur, Ezra masih duduk di kursi samping tempat tidur dan memandangi putrinya yang tidur. Seolah memikirkan sesuatu, dia memotret Kina dan putrinya yang sedang tidur. Karena dia baru saja melahirkan bayi sehingga kulitnya tidak terlihat bagus, jadi Ezra memberi filter dan memakai foto itu sebagai wallpaper dan kemudian memposting di Instagram. Ezra, Momi Kina dan putrinya yang imut." Dalam beberapa menit, Albert memberi komentar. "Albert, hahaha pria ini emang kaku banget sih, mulai sekarang aku harus panggil dia Momi Kina kan?" "Baiklah, Ezra." Dia berpura-pura tidak melihat komentar itu. Lalu menaruh ponselnya di samping dan berdiri untuk membuat susu bubuk. Sebelumnya Ezra pernah merawat Clayton dan dia tahu kalau lebih baik untuk bayi minum susu setiap 3 jam supaya tetap kenyang. Bab 926, masih tidak mau sekolah. Benar saja, Clara bangun tidak lama setelah dia selesai menyeduh susu bubuk. Sebelum dia menangis, Ezra perlahan menggendong putrinya. Ketika Clayton lahir cuacanya masih panas dan tidak perlu pakai popok. Sekarang adalah musim semi di tahun baru dan ada sedikit salju pagi ini, dan untungnya kamar ini punya penghangat ruangan. Tapi Ezra tetap memakaikan popok supaya celananya tidak basah atau kotor dan sering menggantinya agar tidak masuk angin. Lalu dia memeriksa popoknya yang ternyata masih kering. Suhu susu sudah pas dan Ezra mulai memberi susu pada Clara. Dia melihat putrinya yang sedang minum susu dan tanpa sadar teringat saat Clayton baru saja lahir. Waktu itu dia tidak mau digendong oleh orang lain selain mominya, kecuali saat minum ASI. Sebaliknya Ezra merasa Clara yang sangat cantik ini juga sangat baik. Rafael baru tahu saat pagi hari kalau semalam Kina tiba-tiba mengalami kontraksi dan sudah melahirkan seorang putri pada pukul 4 pagi. Dia berpikir Kina mungkin masih beristirahat saat pagi hari karena baru melahirkan bayi jadi tidak lama setelah makan siang. Baru saat itu dia membawa Giselle dan putranya ke rumah sakit untuk menjenguk Kina dan putrinya. Terdengar suara ketukan di ruangan VIP. Clayton segera berlari untuk membuka pintu.
Ketika melihat yang datang adalah Rafael dan istrinya, dia segera mengucapkan selamat tahun baru kepada Kak Rafael dan Kak Giselle. Rafael yang menggendong putranya hanya mengucapkan beberapa kata berkat pada Clayton, sementara Giselle memberikan 2 amplop merah darinya dan Rafael untuk Clayton juga adiknya. Aku tidak menyangka Clara akan lahir secepat ini. Rafael menatap gadis kecil yang sedang tidur nyenyak di ranjang dan tersenyum tipis. Mungkin dia tahu ini sedang suasana tahun baru, jadi dia ingin segera lahir dan bisa ikut merayakan tahun baru. Ezra berjalan ke arah Rafael dan menggendong Devon. Sudah lama aku tidak bertemu Devon. Pria kecil ini sekarang sudah berusia setengah tahun dan dia adalah bayi prematur. Tapi Rafael dan istrinya merawatnya dengan baik dan tidak berbeda dari bayi yang lahir normal. Warna pupil mata hitam dan rambut hitamnya mirip seperti ibunya. Dia punya keturunan Jerman sehingga dia sangat tampan dan putih. Mungkin di masa depan dia akan menjadi playboy. Ingatan bayi itu sangat pendek. Meskipun sekarang dia melihat Ezra tapi dia tidak akan mengingatnya. Tapi Devon sama sekali tidak takut digendong oleh orang lain. Dia digendong oleh Ezra, lalu menoleh untuk melihat ayah dan ibunya dengan bingung. Setelah beberapa detik dia menoleh lagi dan menatap Ezra sejenak dengan matanya yang sangat indah. Prik kecil, kamu lihat apa? Ezra dengan lembut menyentuh ujung hidung Daven dan berkata dengan lembut. Lagi lihat ketampananmu tuh, kata Kina, membuat yang lain tertawa mendengar ini. Ketika Devon mendengar suara tawa, bibir kecilnya tersenyum memperlihatkan 2 gigi susu yang baru saja muncul dan sepasang mata yang indah itu terlihat seperti bulan sabit, yang membuatnya terlihat sangat tampan dan imut. Kapan kamu akan bawa Devon menginap di rumah keluarga Okto selama beberapa hari? Supaya Daven bisa ditemani oleh si kembar anak tuan muda ketiga. Ezra bertanya pada Rafael. Beberapa hari lagi Elon dan Eric akan berumur 10 bulan. Setengah bulan yang lalu Eric sudah bisa memanggil mominya. Tidak peduli bagaimana cara Vito membujuk Eric untuk memanggilnya Daddy atau Dad, tapi dia terus mengatakan momi dengan suara imut. Vito sangat kesal sehingga dia langsung menggendong putra sulungnya dan mengabaikan putra bungsunya yang hanya mau memanggil momi. Ketika Eric melihat ini, dia mulai menangis dan Albert sama sekali tidak bisa membujuknya untuk berhenti menangis. Vito tidak punya pilihan lain selain menaruh putra sulungnya dan pergi menggendong putra bungsunya. Eric berhenti menangis, terus-menerus berteriak momi dan tidak mau memanggilnya Daddy. Meskipun adik laki-lakinya bisa bicara, tapi Elon masih belum bisa bicara. Namun Vito dan Albert tidak panik karena dia juga baru bisa memanggilnya momi saat berusia 1,5 tahun. Lihat nanti, jawab Rafael. Kondisi Kina baik-baik saja. Dia akan dirawat di rumah sakit selama 2 hari lagi dan setelah itu kami akan pulang ke rumah keluarga Okto. Kami akan membaptis Clara dan mengundang kerabat untuk makan. Nanti kamu bisa bawa Giselle dan Devon untuk inap di sana selama beberapa hari. Kata Ezra dengan agak tegas. Saat ini hanya sedikit orang yang membaptis bayinya. Tapi setiap anak di keluarga Okto akan dibaptis saat baru keluar dari rumah sakti. Rafael terdiam selama beberapa detik dan akhirnya setuju. Dia tahu Kina butuh waktu istirahat, jadi Rafael dan istrinya pulang tidak lama setelah menjenguk Kina dan Clara. Pada hari ketiga, Ezra menjalani prosedur supaya Kina bisa pulang dan kembali ke rumah keluarga Okto. Dan yang paling bahagia adalah Clayton. Dia tidak suka tinggal di rumah sakit, tapi adik perempuan dan momi ada di rumah sakit. Jadi setiap hari dia ikut Daddy menginap di rumah sakit supaya bisa melihat adik perempuannya. Bayi itu sekarang harus tidur selama 17 hingga 18 jam sehari. Biasanya dia hanya akan terbangun karena lapar. Selain itu Ezra sudah mengambil cuti panjang, jadi dia bisa membantu Kina mengganti popok putrinya. Orang-orang yang datang ke rumah keluarga Okto karena ingin menghadiri dalam pembaptisan Clara, dan semuanya adalah kerabat dekat keluarga Okto. Misalnya, sepupu keluarga Okto, keluarga Kina,
keluarga Kalenia serta orang-orang dari keluarga ibu mertua Eldrick. Rafael dan Giselle juga membawa Daven untuk menghadiri dalam upacara pembaptisan Clara seperti yang dia janjikan dan juga menginap. Kakek Okto sangat menyukai Daven, meskipun dia sudah tua tapi dia sudah merasa bahagia karena bisa menggendong Daven dengan lama di sofa. Saat melihat ini, Rafael tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman di hatinya dan ingin mengatakan sesuatu tapi akhirnya dia menahan diri. Setelah menginap selama 5 hari di rumah keluarga Okto, liburan sudah berakhir. Lalu Rafael dan istrinya kembali ke rumah mereka. Tidak lama, Clayton dan Dea juga mulai bersekolah lagi. Clayton yang sudah membujuk Daddy tapi tidak berhasil, akhirnya berlari untuk bertanya pada Mommy. Mom, apa aku boleh cuti sebulan? Aku masih mau menemani adik perempuanku. Coba tanya dedimu, sekarang Mommy tidak terlalu memikirkan itu. Kina tidak tahu bagaimana cara menolak dan hanya bisa melemparkan masalah ini pada prik itu. Sebelumnya ketika putranya tahu dedinya ambil cuti tahunan, keesokan harinya dia juga melakukan itu dan mengambil cuti panjang dari sekolah dan hanya pergi ke sekolah saat ujian. Sekarang sekolah sudah dimulai dan Clayton masih tidak ingin pergi ke sekolah. Tentu saja tidak akan diberi izin. Kina berpikir kalau dia setuju maka putranya mungkin akan terus menempel pada adiknya setiap hari dan tidak akan pernah pergi ke sekolah lagi. Daddy suka menentangku, jadi dia pasti tidak akan setuju. Clayton berkata dengan wajah sedih. Kina terdiam selama beberapa saat dan berkata dengan serius, Clayton, kamu itu seorang kakak dan harus kasih contoh yang baik pada adik-adikmu. Kalau kamu tidak mau pergi sekolah, terus nanti kalau adik-adikmu tahu mereka juga akan menirumu. Terus gimana kalau mereka juga ikut melakukan hal yang tidak baik? Tuh lihat, Dea aja sudah pergi ke sekolah. Jangan karena kamu pintar terus jadi sombong dan berpikir tidak perlu jadi anak rajin. Kepintaranmu itu dikasih oleh Tuhan. Kalau kamu tidak menghargainya dan tidak mau rajin, maka Tuhan bisa mengambilnya dari kamu. Kalau kamu emang mau jadi anak yang pintar lagi, Daddy sama Mommy cuma bisa mendukungmu.